Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Rifki Alwi Oktadinata, Afifah Ramadhani, dan Rizka Maulia. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai definisi semantik. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian semantik. Pandangan yang bermacam-macam dari para ahli menjadikan para ahli memiliki perbedaan dalam mengartikan semantik. Menurut Charles Morris, mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan, tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Menurut Verhaar, mengemukakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Menurut Lehler, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehler, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Selanjutnya, menurut Kambartel, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Yang kedua, teori medan makna. Apa sih teori medan makna? Teori medan makna merupakan salah satu metode atau pendekatan untuk menganalisa makna yang terdapat pada kata atau unsur leksikal. Menurut Cher menyatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Dan juga menurut Umar, medan makna merupakan seperangkat atau kumpulan kata yang maknanya saling berkaitan. Berdasarkan pada penjelasan di atas, kita dapat mengambil contoh seperti nama-nama warna, nama-nama perabotan, nama-nama istilah pelayaran yang dapat membentuk medan makna tertentu. Kita juga mengenal istilah kekerabatan pada bahasa Indonesia, misalnya anak, cucu, cicit, puit, bapak atau ayah, ibu, misalnya anak, cucu, cicit, puit, bapak atau ayah, ibu, kakek, nenek, moyang, buyut, paman, bibi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita mengenal identifikasi kata berada pada satu medan makna. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kata yang akan diidentifikasi, misalnya surat. Lalu yang kedua, hubungan dengan kata-kata yang lain, misalnya tukang pos, perangko, dan wesel. Lalu yang ketiga, simpulkan medan makna, misalnya pembicaraan kantor pos. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kata surat, tukang pos, perangko, dan wesel berada pada satu medan makna, yaitu pembicaraan mengenai kantor pos. Yang ketiga, ruang lingkup dilalah atau ruang lingkup semantik. Pemahaman utama ruang lingkup semantik adalah pengkhususan lapangan ilmu semantik pada studi tentang kosakata serta semua masalah yang berkaitan dengannya. Menurut Ahmad Muhammad Qadur, ruang lingkup ilmu dilalah atau ruang lingkup ilmu semantik adalah studi makna yang meliputi kosakata dan tarkib. Ilmu ad-dilalah ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ad-dilalah at-tariqi dan ilmu ad-dilalah al-wasfi. Ilmu ad-dilalah at-tariqi mempelajari perubahan makna dari masa ke masa, sedangkan ilmu ad-dilalah al-wasfi mempelajari makna pada kurun waktu tertentu dalam sejarah suatu bahasa. Ferdinand de Saussure menyebutkan, yang pertama dengan studi dioktarik yang mengkaji tentang perubahan-perubahan makna, sedangkan yang kedua disebut sinkronik
yang mengkaji tentang hubungan-hubungan makna dari suatu bahasa dalam kurun waktu tertentu. Adapun ruang lingkup kajian ilmu ad-dilalah berkisar pada yang pertama bahasa, yang kedua kata dan makna, yang ketiga perkembangan makna, sebab dan kaidahnya, hubungan konstekstual dan situasional dalam kehidupan, ilmu dan seni kiasan semantik ataupun majas dapat mencakup bidang yang lebih luas, baik dari segi struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Yang keempat, pengertian semantik. Yang kelima, jenis semantik. Yang keenam, kedudukan semantik dalam semiotika. Ketujuh, hubungan semantik dengan disiplin ilmu lain. Yang kedelapan, pengertian makna. Kesembilan, jenis-jenis makna. Yang kesepuluh, perubahan makna. Yang kesebelas, hubungan makna dalam gaya bahasa, peribahasa, dan ungkapan. Yang ke-12, hal-hal yang berkaitan dengan relasi makna seperti antonim, hiponim, homonim, polisemi, sinonim, dan makna. Dan yang ke-13, cara menganalisis makna. Berikut adalah penjelasan ruang lingkup semantik yang telah disebutkan di atas. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup ilmu dilalah atau ruang lingkup semantik adalah studi makna yang meliputi kosakata dan tarkib. Meskipun demikian, pemahaman utamanya adalah pengkhususan lapangan ilmu semantik pada studi tentang kosakata serta semua masalah yang berkaitan dengannya. Terlihat dari perspektif metode linguistik historis dan deskriptif. Ilmu al-dilalah dibagi menjadi dua, yaitu semantik historis dan semantik deskriptif. Yang pertama mempelajari perubahan makna dari masa ke masa atau studi diaktorik yang mengkaji tentang perubahan-perubahan makna, sedangkan yang kedua mempelajari makna pada kurun waktu tertentu dalam sejarah suatu bahasa atau disebut sinkronik yang mengkaji tentang hubungan-hubungan makna dari suatu bahasa dalam kurun waktu tertentu.